Halo Sobat Anatomi, selamat datang di Live Venture Anatomi bersama saya Dr. Irawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang plexus brachialis. Oke, kalau teman-teman ingat sebelumnya kita belajar tentang tractus corticospinalis. Jadi kita review terlebih dahulu ya. Tractus corticospinalis akan berakhir di medula spinalis sesuai dengan level terminasi nervus spinalisnya. Nah, setelah berakhir di cornu anterior, maka akan berlanjut sebagai nervus spinalis. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang nervus spinalis tersebut yang dimana pada kali ini adalah plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis bertanggung jawab untuk menginervasi seluruh ekstremitas yang berada di superior. Plexus tersebut berasal dari segmen C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, setelah keluar sebagai rami anterior nervus C5, C6, C7, sampai T1 tersebut, radix nervus ini akan berjalan di antara dua otot, yaitu musculus scalenus anterior dan musculus scalenus posterior. Lalu, radix tersebut akan membentuk tiga trunkus, yaitu trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior. Trunkus superior berasal dari segmen C5 dan C6, sedangkan trunkus media berasal dari lanjutan C7, sedangkan trunkus inferior berasal dari C8 dan T1. Nah, setelah menjadi trunkus, nervus tersebut akan dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Divisi anterior bertanggung jawab untuk menginervasi kompartemen anterior atau kompartemen flexor, sedangkan divisi posterior bertanggung jawab untuk menginervasi kompartemen posterior atau kompartemen extensor. Setelah dibagi menjadi divisi-divisi tersebut, nervus ini akan dibagi lagi menjadi tiga fasciculus, yaitu fasciculus lateral, fasciculus posterior, dan fasciculus medial. Pembagian fasciculus ini berdasarkan letaknya terhadap arteri axillaris. Jadi, fasciculus lateral berada lebih lateral dari arteri axillaris, fasciculus posterior terletak lebih posterior dari arteri axillaris, dan fasciculus medial terletak lebih medial dari arteri axillaris. Nah, dari awal dapat teman-teman lihat bahwa sebenarnya plexus brachialis sudah mempercabangkan banyak cabang, baik dari trunkus maupun ketika menjadi fasciculus. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus pada 5 cabang terminal plexus brachialis, yaitu nervus axillaris, nervus musculocutan, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan preparat. Yang pertama, nervus axillaris. Nervus axillaris berasal dari divisi posterior dan merupakan nervus yang berasal dari segmen C5 dan C6. Nervus axillaris apabila kita tunjuk, ini adalah nervus axillaris. Nervus ini akan berjalan ke arah fossa axillaris, yaitu ke arah posterior. Dan nervus ini akan berfungsi untuk menginervasi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Lalu yang kedua adalah nervus musculocutaneus. Nervus tersebut berasal dari segmen C5 sampai C7. Nah, nervus tersebut akan berjalan pertama, ini adalah nervus musculocutaneus. Nervus ini akan berjalan menembus otot yang disebut musculus coracobrachialis dan akan berjalan di antara musculus biceps brachii dan musculus brachialis. Sehingga nervus ini berfungsi untuk menginervasi musculus biceps brachii dan musculus brachialis. Lalu yang ketiga adalah nervus medianus. Nervus medianus berasal dari segmen C5, C6, C7, C8, dan T1. Ini adalah nervus medianus. Nervus medianus awalnya terletak lebih lateral dari arteri axillaris. Namun, seiring berjalannya nervus medianus, dia akan terletak lebih medial dibandingkan arteri axillarisnya. Nervus ini berfungsi untuk menginervasi seluruh kompartemen anterior atau kompartemen flexor, kecuali musculus flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus, pars ulnaris, dan juga beberapa musculus intrinsik di palmar. Lalu selanjutnya adalah nervus ulnaris.
nervus ulnaris berasal dari segmen C7 hingga T1. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan hanya dari C8 dan T1. Nervus ulnaris akan berjalan di sisi medial dari condylus medial epicondylus. Jadi dia akan berjalan di sulcus nervi ulnaris, lebih medial dari epicondylus medial. Lalu yang terakhir adalah nervus radialis. Nervus radialis berasal dari segmen C5 hingga T1. Nah, ini adalah nervus radialis. Nervus radialis ini akan berjalan ke arah posterior, yaitu di sulcus nervi radialis, dan bertanggung jawab untuk menginervasi seluruh otot-otot kompartemen posterior, baik brakii maupun antebrakii. Oke, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.